Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Senang sekali pemirsa kembali berjumpa dengan Anda bersama saya Syifa Nabila di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Pemirsa, rasa nyeri, kesemutan hingga kelemahan otot seringkali mengganggu aktivitas sehari-hari. Tentunya topik kita pada hari ini sangat menarik terkait dengan saraf terjepit. Dalam perbincangan kita pada pagi hari ini, saya sudah temani dengan dua narasumber kita yang sudah sangat kompeten di bidangnya, dua dokter Kito. Yang pertama, saya sudah temani seorang dokter spesialis saraf, yakni Dokter Sriyani, spesialis neurologi. Selamat pagi dokter. Gimana dok kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya dok? Udah siap untuk memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah? Oke, siap sekali kayaknya nih dok. Siap dan semangat ya dok? Semangat. Baik pemirsa, yang kedua kita sudah temani dengan Dokter Lisda Naomi. Selamat pagi dokter. Gimana dok kabarnya? Puji Tuhan sehat. Sehat ya, kayaknya udah sangat semangat juga nih Dokter Lisda untuk memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah. Baiklah pemirsa, tanpa basa-basi langsung saja kita mulai. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan bagi pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp interaktif kami di 0811 10 13 210. Langsung saja kita ke Dokter Lisda terlebih dahulu terkait dengan saraf terjepit. Masih ada mungkin masyarakat di rumah yang bingung nih dok terkait dengan saraf terjepit ini sebenarnya secara umum definisinya apa sih dok? Jadi hari ini topik kita spesial karena kita ditemani oleh narasumber yang spesial juga ya Syifa ya. Karena topik kita hari ini adalah tentang saraf kejepit yang sebenarnya keluhannya yang berkaitan dengan itu sebenarnya cukup banyak nih dok. Khususnya di vaskes primer dok, yaitu di puskesmas ataupun di klinik. Kalau dari definisinya secara umum sih sebenarnya saraf kejepit ini kan suatu kondisi di mana keluarnya sebuah nukleus pulposus yang disebabkan karena adanya robekan sehingga bisa menyebabkan adanya penekanan yang kemudian akan menimbulkan beberapa macam gangguan atau keluhan. Nah pada masyarakat biasanya kalau yang sering kami jumpai dok di vaskes primer atau di puskesmas itu biasanya datang dengan keluhan nyeri di daerah pinggang yang menjalar biasanya dok. Nah itu juga biasanya kalau dari sebaran datanya itu biasanya didominasi oleh yang usia produktif sampai dengan usia lansia atau lanjut usia nih. Nah sebenarnya seperti apa sih pemirsa tentang saraf kejepit ini? Malah justru kebanyakan masyarakat tuh menganggap semua nyeri pinggang tuh saraf kejepit dok. Nah hari ini kita akan bahas dan kupas ya Syifa lebih dalam lagi sebenarnya tentang saraf kejepit itu seperti apa. Oke, berarti kalau misalnya di vaskes tingkat pertama paling banyak itu kayak nyeri pinggang ya dok ya. Nah kalau ada dokter Sri sendiri tentunya yang sering Syifa dengar nih dok bahwa ada yang bilang HNP, ada yang bilang saraf terjepit. Sebenarnya dua terminologi ini sama atau enggak? Langsung aja dok kita jelaskan melalui slide-nya. Silakan dok. Saya izin ya. Iya dok, silakan. Tadi untuk kesempatan ini kita bicara tentang HNP ya, untuk mengenali bahaya dari saraf kejepit itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Lisda Naomi tadi, kalau HNP dengan saraf kejepit itu sama. Untuk bahasa medisnya HNP, untuk bahasa awamnya dikenal dengan saraf kejepit. HNP atau hernia nukleus pulposus yaitu keluarnya nukleus pulposus dari diskus melalui robekan anulus fibrosus hingga keluar ke area belakang itu menekan medula spinalisnya atau mengarah ke dorsolateralnya menekan area radix spinalis sehingga menimbulkan suatu gangguan. Ini untuk anatomi, gambaran anatomi dari tulang belakang kita. Pointernya yang mana? Yang merah. Jadi ini gambaran anatomi dari tulang belakangnya. Tulang belakang kita itu terbagi atas 3 ya, bagi atas 4, area servikal yang daerah tulang belakang, daerah leher, kemudian area torakal, kemudian daerah lumbal dan daerah ke arah tulang ekor atau daerah sakral. Yang paling sering itu saraf terjepit itu di daerah tulang punggung bawah atau daerah lumbal, antara lumbal dan sakralnya. Ini untuk epidemiologi dari saraf terjepit atau HNP. Itu HNP lumbalis itu 90%, yaitu di daerah tulang belakang pasien. Di daerah tulang belakang pasien atau di daerah sini ya. Pointernya kelihatan kali ya.
90% dan pada laki-laki itu lebih banyak dibanding pada perempuan. Kemudian hampir 1-2% populasi di masyarakat kita mengalami HNP. Ini untuk etiologi daripada saraf terjepit atau tulang HNP itu. Yang pertama itu adanya degenerasi dari diskus intervertebralisnya, kemudian adanya trauma minor, itu dipengaruhi usia dan degenerasi, kemudian adanya riwayat mengangkat atau menarik beban berat, kemudian adanya trauma berat, terutama terjatuh. Untuk patogenesis daripada HNP itu sendiri, yang pertama dikarenakan adanya tekanan dari tulang belakang yang menekan dari medula spinalis yang menyebabkan adanya nukleus yang terdesak keluar sehingga menyebabkan kompresi saraf dan akhirnya menimbulkan keluhan daripada neuropatiknya. Oke, tadi sempat disebutkan juga ya dok bahwa adanya degenerasi dari diskus intervertebralis. Berarti salah satu faktor risikonya ini orang tua itu lebih mudah ya dok untuk terkena saraf terjepit ini. Benar sekali. Pada pasien tua itu sangat rentan terjadinya saraf terjepit. Dikarenakan yang pertama aktivitas, kemudian konsistensi tulangnya yang sudah mulai rapuh atau menurun sehingga merusak diskus intervertebralisnya. Sehingga ketika diskus intervertebralisnya terganggu atau rusak atau menurun, itu menyebabkan penekanan kompreksi dari tulang belakangnya sehingga menyebabkan penonjolan dari nukleusnya. Itulah yang akhirnya menimbulkan nyeri-nyeri radikular seperti yang dikenal dengan saraf kejepit ini. Oke, berarti kalau misalnya orang tua inilah kenapa nggak disarankan untuk mengangkat berat gitu ya dok? Sebenarnya tidak hanya pada orang tua saja, kita yang masih usia muda juga tidak disarankan untuk mengangkat beban berat maksimal yang biasanya kita sarankan kepada pasien itu sekitar 10-20% dari berat badan kita. Misalnya berat badannya 60, jadi beban yang boleh diangkat oleh tubuh kita itu 6 sampai dengan 12 kilo itu maksimalnya. Oh, berarti memang ada maksimalnya ya dok, ada rumusnya juga ya ternyata pemirsa. Sama posisi saat mengangkat beban. Posisi yang benar saat mengangkat beban itu sangat mempengaruhi, karena ketika kita mengangkat beban dengan posisi yang salah, itu seluruh bebannya terfokus pada tulang belakangnya. Tapi ketika kita benar mengangkat bebannya atau postur tubuh kita saat mengangkat bebannya tepat, maka beban itu akan terbagi antara dari tungkai, tulang belakang dan daerah lengan. Jadi bebannya tidak terlalu terfokus di tulang belakang, cedera saraf tulang belakang juga minimal. Kalau untuk yang kuli angkut tuh dok, biasanya kan banyak sekali yang kuli angkut itu dia mengangkat beras atau mengangkat seperti hasil tani di punggung mereka dok. Nah itu kan posisinya nggak tahu ya kita apakah benar atau enggak. Apakah ini menjadi salah satu faktor risiko terjadinya saraf terjepit juga? Kuli angkut atau orang-orang dengan pekerjaan resiko mengangkat beban berat itu sangat beresiko tinggi mengalami cedera tulang belakang atau saraf kejepit. Berarti memang ini merupakan salah satu pekerjaan yang paling sering dan juga sangat terkait ya dok ya? Iya benar. Oke, kita lanjut ya. Nah ini untuk manifestasi klinis daripada tulang belakang atau gejala klinis dari tulang belakang itu adanya LPP intermittent. LPP ini nyeri punggung bawah yang berulang dan terus menerus makin lama makin sering. Kemudian yang dialami hitungan minggu bahkan hingga hingga tahun. Kemudian posisi berarti banyak sekali ya dok ya untuk manifestasi klinis atau gejala yang bisa dirasakan oleh pasien. Nah untuk gejala ini akan kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di Dokter Kito, bersama kita sehat.